Sebetulnya di dalam ingin sukses itu very simple, ya. Ingin sukses itu sangat simple. Pertama, ada kriteria yang mengatakan bahwa 3 hal kalau ingin sukses bisa dipilih. Syukur-syukur ketiga-tiganya menjadi sebuah kesatuan, ya. Kita boleh sukses berkarir di bidang yang sesuai dengan pendidikan. Jadi contohnya kalau kita seorang dokter, ya ambillah bisnis yang berkaitan dengan dunia kedokteran. Kalau kita ambil fakultas hukum, ambillah profesi yang berkaitan dengan pendidikan, berkaitan hukum, entah pengacara, entah jaksa, entah hakim, dan sebagainya. Nah demikian juga yang kedua adalah berkaitan dengan pengalaman. Jadi salah satu yang men-trigger kita sukses adalah karena kita punya segudang pengalaman di belakang itu. Ya, pengalaman apa? Apapun pengalamannya. Apakah jadi tukang batu, apakah jadi arsitek, apakah jadi seorang penjual sekalipun, itu pengalaman yang bisa menjadi bekal kita untuk sukses. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah sesuai dengan passion atau hobi. Ya, contohnya orang hobi fotografi, ya bukalah bisnis fotografi, kemungkinan suksesnya tinggi. Ya, pengalaman sales, jadilah konsultan sales atau menjadi seorang yang bergerak di bidang distribusi penjualan, itu juga akan sukses. Jadi 3 hal itu adalah modal utama kunci sukses. Dan syukur-syukur ketiganya bisa kita miliki. Kemudian kenapa menggunakan nama selling therapist? Ya, tentunya secara tidak sadar bahwa selama 22 tahun saya berkarir di dalam dunia penjualan, sebetulnya sudah menjadi seorang terapis di bidang penjualan. Bagaimana mengobati suatu area, suatu divisi, suatu wilayah, mereka sakit di bidang penjualan, saya obati. Cuman istilahnya kan dulu kan, wah kita training, kita coaching, kita counseling, ya kita bantu, kita motivasi. Nah, semua istilah-istilah itu ternyata adalah sebetulnya terapi, mengobati. Ya, nah di luar tentunya kata terapi itu identik dengan sebuah pengobatan, entah itu pakai pijat, entah itu namanya terapi untuk di dunia kesehatan atau dunia kecantikan, tapi saya mencoba mencari pengobatan di bidang penjualan. Maka bernamalah selling therapist. Ya, karena mudah diingat dan juga tidak ada orang yang punya terapis selain selling. Nah, itulah hal-hal yang mendasari kenapa saya memilih branding selling therapist, mudah diingat dan juga membuat orang gatal kali ya, ingin nanya apa sih selling therapist. Oke. Kedua juga hal yang lain yang lebih penting lagi adalah saya juga bisa demikian tentu sebagai konsultan berkat kegiatan berorganisasi sosial. Mas sebagai ketua AMA atau Asosiasi Manajemen Indonesia periode 2007 sampai 2010, di sanalah saya banyak sekali belajar dengan senior-senior orang-orang hebat, mulai dari tentunya sebagai anggota, kemudian menjadi ketua harian di daerah DKI ya, kemudian menjadi ketua umum sampai di pusat badan pengusaha. Dan tentunya kita bekerja boleh, tapi jangan lupa juga bercharity. Nah, saya sudah 23 juga sebagai Dewan Pembina di Yayasan Santo Yakobus yang bergerak di bidang pendidikan. Disitulah bergelut kembali dunia pendidikan dan dunia pelatihan sehingga saya bisa bisa menjadi seperti, karena ada bisnis, ada juga charity, ada juga ingat bahwa dunia ini bukan milik kita sendiri, dunia ini ada yang menciptakan, Tuhan kita. Itu maka kita perlu bersosialisasi, kita juga perlu bercharity terhadap dunia yang sifatnya adalah ketuhanan.